Halo bro dan sis, kali ini saya berada di pabrik pengolahan limbah organik menjadi barang yang berguna. Ayo tebak, di mana saya sekarang? Sekarang saya berada di Waste for Change, yang mana lokasinya ada di Sidoarjo. Dan sekarang saya sedang ditemani oleh site manajernya, yaitu Mas Bagas Mukti. Kali ini saya akan mengajarkan tentang sampah dan proses pengolahannya hingga menjadi barang yang berguna. Are you excited? Apakah kalian ingin mengetahui apa itu Waste for Change dan bagaimana proses pengelolaan mulai dari collecting sampai finishing product? Mari saya perkenalkan dengan set manajernya Waste for Change. Halo, perkenalkan nama saya Bagas. Saya site manager Waste for Change cabang Sidoarjo. Kalian pengen tahu apa Waste for Change itu? Kita cari tahu yuk bareng-bareng kepada set manajernya. Ya, jadi Waste for Change sama seperti namanya ya, jadi sampah untuk perubahan gitu kalau bahasa Indonesianya. Kita itu perusahaan penyedia layanan pengolahan sampah yang bertanggung jawab dari hulu ke hilir. Jadi dari hulu sampai ke hilirnya. Dengan misi untuk mengurangi sampah sebanyak-banyaknya yang berakhir di TPA. Jadi bukan hanya setengah-setengah, kita juga comply dengan regulation dari pemerintah. Kemudian kita juga mendukung penerapan 3R ke klien-klien kami dari reduce, reuse, recycle ya. Dan juga kita mempunyai misi yang sama dengan program pemerintah yang mana tahun 2017 itu namanya Jakstranas gitu ya. Untuk mengurangi sampah pada sumber dan untuk meningkatkan tingkat recycling rate gitu. Hingga mencapai sekitar kalau nggak salah 70% gitu. Nah gitulah bro dan sis, kita harus sadar diri ya. Kita harus sadar dari diri kita sendiri dan kita harus menerapkan 3R setiap harinya, oke? Kenapa sih Waste for Change untuk memilih tempat di sini? Iya, jadi kita sebenarnya kantor pusatnya di Bekasi ya mas, di Bekasi. Namun ini cabang ya, kantor cabang di Sidoarjo gitu. Jadi alasan kita memilih tempat di sini di Sidoarjo ini, jadi sejarahnya adalah ini dulu itu pusat riset pengelolaan sampah organik menggunakan metode black soldier fly atau biasa kita panggilnya di Indonesia, bahasa Indonesia itu tentara lalat hitam. Ya, jadi black soldier fly atau bahasa Indonesianya kan tentara lalat hitam ya. Ini tuh apa namanya, lalat gitu yang dalam salah satu fase proses hidupnya, siklus hidupnya ini suka banget makan sampah gitu. Makanya BASF ini salah satu apa namanya, solusi membawa solusi pengelolaan sampah organik. Karena fase hidup dari baby maggot sampai larva dewasa ini cukup singkat gitu. Istilahnya dari waktu pengolahan sampahnya pun juga cukup singkat gitu. Mungkin hanya sekitar 7 sampai 12 hari sampah itu udah 80% habis dimakan larva ini. Jadi itu alasannya kenapa dikelola menjadi tentara lalat hitam ya? Ya betul, makanya harus dibudidayakan gitu ya. Dibudidayakan, kita harus mempunyai stok yang konsisten gitu baby maggotnya, supaya ketika ada sampah organik, sampah itu dapat termakan oleh lalat ini. 80% sampah itu bakal termakan gitu. Sebenarnya kalau dibilang persentase sampah yang terolah itu 100% gitu, karena 80%-nya akan termakan larva, 20%-nya sisanya itu kita bisa gunakan sebagai kompos atau fertilizer. Kayak gitu. Oh, sangat berguna berarti ya. Oke, tadi sudah dibilang 80% dimakan oleh larva. Jadi jenis sampah apa yang dimakan oleh lalat tentara hitam itu? Ya, jadi sampah yang kita pakai di sini yang kita olah pakai larva itu sampah organik ya. Terus bagaimana tuh? Alur cerita dari sampah yang mulai dari rumah hingga menjadi larva itu tadi. Bisa diceritakan karena banyak yang ingin tahu itu. Ya, jadi sampah dari rumah itu kalau ada klien yang kerjasama dengan kami dengan Waste for Change itu kita ada sediain edukasi juga di sumber gitu, di rumahnya di klien, di tempat si klien kami ini gitu. Edukasinya berupa pemilahan sampah. Jadi sampah itu dipilah dari sumbernya. Setelah itu setelah sampah dipilah, kita angkut sampai sini mas, kita pilah lagi lebih detail. Ya. Nah, untuk sampah organiknya yang tadi setelah dipilah
terpisah dari sampah anorganik ya, atau sampah plastik, kertas dan lain sebagainya. Sampah organik ini kita cacah lagi. Sampah organik kita cacah sampai halus gitu. Setelah kita cacah, barulah kita kasih makan ke baby maggot yang saya bilang tadi. Gitu. Jadi kita kasih makan, kita biarkan sampai larva ini dewasa. Kemudian kita panen larvanya kita jual ke yang membutuhkan. Kurang lebih kayak gitu prosesnya. Nah, larva itu tadi dijual ke siapa dan untuk apa? Ya, untuk pembelinya sendiri macam-macam mas ya. Jadi larva ini mostly dipakai untuk pakan ternak ayam. Untuk larva yang masih hidup itu bisa dipakai langsung pakan ternak ayam. Kemudian lele itu juga bisa gitu. Kemudian juga bisa diolah lagi menjadi BASF oil. Jadi banyak banget ya varian produk yang bisa kita olah dari larva ini. Oh, bisa menghasilkan oil juga ya? Bisa diekstrak juga menjadi BASF oil namanya. Dan kegunaannya apa tuh ekstrak dari oil dari larva ini sendiri? Untuk oil sebenarnya masih dalam program development juga mas di kita. Jadi kegunaannya sendiri bisa dipakai untuk campuran produk kosmetik misalnya, bisa dipakai buat sebagai sabun juga, sabun mandi gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Untuk di sini sendiri yang produk kita yang ready itu ada produk fresh larva atau larva hidup ya. Kemudian kita juga jual produk budidaya kayak telur, kemudian kandang kayak gini kita juga nyediain. Kemudian ada pupa, ada prepupa kayak gitu. Yang untuk produk non hidupnya atau yang olahan selanjutnya kita ada dried larva atau larva kering yang untuk pakan burung tadi sama pakan ikan. Tadi saya bilang sumber sampah ya, jadi sampah organiknya masih kurang gitu. Dan banyak juga perusahaan yang belum aware bahwa di sini tuh kita bisa ngelola sampah organik gitu ya. Bahkan kita offer treatmentnya ini secara gratis gitu. Perusahaan itu belum aware atau belum tahu? Mungkin belum tahu gitu ya, mungkin belum tahu atau mungkin belum aware, atau mungkin ada masalah-masalah lain yang saya juga kurang tahu gitu ya di sisi perusahaannya. Ya jadi padahal kita offernya di sini tuh treatmentnya secara gratis gitu, terutama untuk sampah organik ya. Jadi kita sangat terbuka untuk berkolaborasi gitu ya dengan perusahaan-perusahaan terutama yang menghasilkan sampah organik dalam jumlah besar di area Jawa Timur ini. So the conclusion is, mulai dari sekarang semua masyarakat Indonesia harus sadar untuk memilah-milah dari jenis sampah itu tadi ya. Betul. Jadi pemilahan di sumber itu yang paling penting gitu. Mau individu itu mau household atau rumah gitu ya, ataupun di perusahaan gitu. Supaya sampahnya itu bisa diselamatkan dan tidak berakhir di TPA. Bisa menjadi 3R itu tadi. Betul, ya. Bisa jadi cycle gitu. Jadi harus paradigmanya harus dirubah gitu ya. Jangan kita bergantung pada TPA gitu. Jadi harapannya itu ya, jadi penerapan 3R itu penting banget. Kemudian pemilahan di sumber itu penting juga gitu. Sekali lagi saya sampaikan, ketika sampah memang nggak dipilah dengan baik di sumber, ya kita juga akan kesulitan gitu untuk menyelamatkannya, untuk mengolahnya menjadi valuable product. That's the challenge ya. Itu kan bro dan sis, mulai dari sekarang kita harus mulai dari diri kita sendiri, ya kan? Kita harus mengerti dan sadar bahwa kita harus memilah-milah dari jenis sampah itu sendiri ya. Kalian kan sudah mengerti ya dan sudah tahu manfaat dari pengolahan sampah itu tadi, oke? Terima kasih bro dan sis sudah menonton video ini hingga selesai. Dan saya akan menyebut masalah dan juga Bro Bagas ini akan meeting. Silakan Bro Bagas untuk berkomentar kepada Bro dan Sis. Ya, terima kasih semuanya dan menonton video ini hingga selesai. Kalau kalian pengen tahu lebih dalam tentang Waste for Change dan apa yang kita kerjakan, bisa dilihat ya di websitenya Waste for Change, ada di sini, dan sosial medianya. Terima kasih. Nah, Bro dan Sis, setelah kita menonton dari semua proses dari sampah hingga menjadi barang yang berguna dari Waste for Change, marilah kita pelajari tentang sampah itu. Are you ready? Waste for Change. Hari ini saya mengajar tentang sampah dan Waste for Change. Waste for Change artinya sampah untuk perubahan. Jadi kita bisa memakai istilah waste dari kata garbage ataupun dari trash ya. Jadi kata waste itu adalah sesuatu yang dibuang, berarti kan sampah itu ya. Jadi
lebih sopan ini ya. Jadi wasteful change. Jadi sampah untuk perubahan. Perubahan apa sih? Perubahan yang lebih baik lagi. Jadi barang yang sudah dibuang itu bisa kita kelola lagi untuk menjadi barang yang berguna. Kita mulai dari kata sampah. Sampah dalam bahasa Inggris kalian bisa bilang trash, atau orang British bilangnya itu rubbish, dan orang Amerika bilang garbage. Terserah kalian bisa bilang sampah itu yang mana, oke? Bisa trash, rubbish, ataupun garbage. Tempat sampah, British bilang dustbin, American bilang garbage can, ataupun trash can. Kantong sampah, trash liner, atau garbage bag. Tempat pembuangan sampah, garbage dump. Garbage dump itu yang sudah dikoleksi ya. Jadi sampah yang di depan rumah dikoleksi dengan gerobak, lalu dipungut oleh truk. Nah, dari truk itu dikumpulkan di suatu tempat itu ya, namanya garbage dump. Ada lagi pembuangan sampah atau pembuangan limbah, itu namanya waste disposal. Waste disposal. Ngomong-ngomong tentang sampah nih, saya hanya ingin sedikit mengkoneksi ya. Ada istilah namanya sampah masyarakat. Apa bahasa Inggrisnya? Sampah masyarakat, scum of society. Dan jenis sampah itu ada sampah organik atau organic trash. Ada juga sampah plastik atau plastic trash. Ada juga sampah kering atau dry trash. Ada juga sampah kertas atau bisa disebut paper waste. Kita bisa menggunakan istilah waste karena kertas itu bisa dikelola lagi ya, dibuang tapi dikelola lagi dah. Jadi makanya kita membuat istilah paper waste. Lalu ada sampah hijau, kita kenal dengan compost. Sampah itu jika dikelola dengan baik bisa dijadikan pupuk ya. Pupuk itu apa sih? Fertilizer, pupuk hijau, green manure, pupuk kandang. Ini dari kotorannya hewan ternak ya, yaitu manure. Bro dan sis, saya akan mengajarkan tentang recycle atau metamorfosa dari lalat tentara hitam ya, atau BSF ya, black soldier flies. Saya tidak tahu urutannya dari mana, entah kita startnya tuh dari eggs, telurnya, atau dari flies-nya. Oke, it doesn't matter, oke? Kita mulai dari pre-pupae atau pra kepompong, kemudian menjadi pupae atau kepompong. Nah, dari kepompong itulah menjadi flies atau lalat. Tetapi yang dikelola di wasteful change di sini adalah black soldier flies atau disingkat BSF ya. Jadi lalatnya yang khusus. Jadi lalat tentara hitam. Jadi lalatnya memang besar, warnanya hitam ya. Nah, dari lalat ini kemudian diternak dan bertelur atau eggs. Nah, dari eggs ini akan berkembang menjadi maggot. Maggots ya, ingat pronunciation-nya maggot, bukan maggots ya, harus agak lama dikit. Maggots ya, maggots atau belatung. Nah, belatung inilah yang digunakan untuk makanan dari hewan ternak itu tadi ya, seperti ayam, itik, ataupun ikan. 3R atau 3Rs ya. 3R itu apa saja sih? Yaitu ada reduce, reuse, dan recycle. Oke, reduce, mengurangi. Mengurangi apa sih? Mengurangi pembuangan sampah ataupun sesuatu yang menjadikan sampah itu. Contoh, kita mengurangi sebanyak mungkin penggunaan dari kertas. Nah, zaman sekarang kan sudah ada e-bill ya, jadi paperless, misalkan seperti itu.
Dan kemudian ada reuse. Reuse apa sih? Menggunakan kembali. Jadi seandainya ada sampah ataupun sesuatu yang masih bisa dipakai, lebih baik kita pakai aja ya, daripada kita pakai, kita buang, pakai, buang. Itu kan berarti kita menambah sampah lagi ya. Dan R yang terakhir adalah recycle atau daur ulang. Jadi ada pendaur ulangannya seperti proses yang ada di waste for change ini, mulai dari sampah organik menjadi suatu pakan ternak yang sangat sehat. Terima kasih Bro dan Sis sudah menonton channel ini hingga selesai. Dan ingat, jangan lupa untuk selalu like, tekan tombol lonceng, dan komen di bawah ini. Dan nantikan lagi, lesson berikutnya adalah tentang greetings. Dan saya akan mengajarkan tentang bagaimana untuk ucapan selamat dalam bahasa Inggris. See you!